lu bisa sayang nih sama ini anak gitu ya. Tapi sampai film selesai kayak bukan Pixar gitu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Luca. That was hard to watch. You, coming? We do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Luca, sebuah film animasi dari Pixar. Film kedua Pixar yang premier langsung di Disney Plus ya. Bercerita tentang nih persahabatan dua si monster ya dalam satu summer nih. Dalam satu summer, jadi tokoh utamanya namanya Luca. Seorang atau seekor si monster dia. Monster laut Jadi ya. monster laut. Dia ya monster yang alim lah ya. Berbakti pada orang tuanya, jadi kerja. Terus memang si monster itu dilarang untuk Ke permukaan. Ke darat. Karena memang orang hostile ya, maksudnya melihat si monster akan langsung ngebunuh. Pokoknya ada permusuhan lah antara manusia dan si monster. Nah, suatu ketika dia ketemu dengan seorang tokoh anak juga yang seumuran dia, namanya Alberto. Alberto nih stray, apa ya? Petualang nih, kayak si Tom Sawyer ya. Ya petualang, dia nggak peduli tata krama, dia nggak peduli aturan. Karena dia nggak ada keluarga, dia kan sendirian. Nah, dia sering ke surface gitu. Jadi ternyata si monster itu kalau dia ke surface dia berubah jadi orang. Dia berubah jadi manusia gitu. Nah, di sana Luca mulai tertarik sama kehidupan di permukaan nih. Karena nggak seserem yang diceritain orang tuanya ya. Kan ditakut-takutin kan. Karena punya alasan, karena orang kan setiap kali ngeliat mereka langsung. Iya, karena bentuknya monster. Tapi kan orang tuanya nggak ceritain kalau lo ke daratan lo bakal jadi manusia. Yang akhirnya kan jadinya nggak bahaya juga kan. Gitu loh. Jadi takut-takutin kayak di kita aja. Jangan lempar batu sembarangan nanti kena mata setan. Misalnya kayak gitu. Ya. Kayak gitu ditakut-takutin. Nah, si Alberto tuh mimpi pengen punya Vespa. Jadi ini kayak iklan Vespa. Piaggio ya. Jadi ini settingnya di Itali, nama-namanya kan nama-nama Itali, terus kayaknya tahun 50-an. Ya, setting tahun 50-an karena ada poster film tuh Roman Holiday. Gitu. Jadi ternyata setelah mereka berjalan-jalan di kota kecil itu, Porto Rosso, mereka menemukan cara untuk bisa dapetin Vespa nih, yaitu dengan lomba triathlon, menang ya lomba Porto Rosso Cup ya. Nah, mereka ketemu dengan seorang tokoh cewek, Julia. Nah, petualangan mereka bertiga inilah basically film itu. Ya, jadi saingan berat mereka di Porto Rosso Cup ini adalah juara tahun lalu ya? Enrico ya. Jadi veteran. Ini kan buat anak-anak ya? Buat anak-anak, tapi dia udah tua. Udah 6 tahun berturut-turut jadi juara gitu kan. Dan ngakunya umur 16 terus gitu. Umur 16 terus. Itu kayak gitu. Jadi memang filmnya maksudnya dari segi plot nih ringan, menyenangkan gitu kan. Gue begitu pas lihat trailer, baca sinopsisnya dulu nih sebelum nonton, gue langsung yang keinget di kepala gue adalah Ponyo, filmnya Ghibli. Dan ternyata si Enrico Casarosa ini memang dia ngefans sama Ghibli kan. Miyazaki ya? Iya, jadi Porto Rosso itu kan kota fiktif. Itu dia homage nih, tribute ke salah satu filmnya Ghibli. Oh gitu. Porto Rosso. Gitulah. Jadi paling nggak kelihatan tuh dari Porto Rosso sama ceritanya yang kayak Ponyo gitu ya. Sama style gambar warna-warnanya juga. Iya kan. Jadi kalau inget Ghibli kan, kalau nonton film Ghibli tuh kayak yang langit cerah. Kotanya berwarna-warni, lo pengen deh ada di situ gitu. Nah di Luca nih juga kayak gitu kan. Oke, dari lo apa lagi yang bisa lo lihat dari film ini? Kalau lo bilang lo teringat
Ponyo, gue malah teringat Children of Heaven. Karena perlombaannya. Iya, karena ada orang yang nggak mampu, nih miskin abis ya secara dia dari laut ya, nggak punya apa-apa. Pengen mencapai sesuatu dengan ikut lomba. Luca sama Alberto cita-cita sederhana, pengen beli Vespa bekas. Karena nggak sanggup beli Piaggio yang baru. Jadi Vespa bekas itu aja gitu ya, kayak gitu. Yang apalagi yang lo lihat? Ya cuman kesulitan mereka adalah kalau mereka kena air akan berubah sekejap gitu, berubah jadi aja. emang lebih sulit, apalagi harus berenang ya. Triathlonnya itu kan renang, makan spaghetti pasta, sama sepeda gitu. Nah, yang gue suka dari Luca ini adalah dia ngasih rulesnya jelas nih, Bay. Ya, dia kan menciptakan dunia sendiri kan. Jadi lu monster laut, kalau lu ke darat lu jadi manusia. Lu kena air, bagian tubuh lu nih tangan doang yang kena, ini doang kan yang kembali ke asal gitu ya. Nah, di situ tuh permainan tuh, misalnya kayak si bokapnya Julia itu seorang pemburu monster dan seorang nelayan, karena itu kan kota nelayan ya. Jadi mereka disuguhin ikan, mereka ngeliat ikan lagi dipotong-potong tuh yang ngilu gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke. Terus? Jadi gini, gue nonton film ini dengan membaca nama besar Pixar. Pixar ini memproduksi film-film animasi yang favorit semua orang dan favorit gue juga. Dan yang berani gue rate 10 lah. Berani gue rate 10, yaitu Inside Out, terus ada Soul, terus ada Coco. Dan gue berharap banyak sama Luca ini. Tapi memang pas saat gue tonton, mereka nggak menuju ke situ sih. Nggak menuju ke tema-tema berat, film berat, tapi ini benar-benar ringan, dengan tema ringan, menghibur aja. Iya. Jadi Luca ini gue melihat, gue kan suka film ini ya. Gue suka, buat gue sama seperti yang lo bilang, menghibur nih. Gue terhibur nonton ini, lucu. Karakternya Luca dengan diisi suara sama Jacob Tremblay itu juga dia, lu bisa sayang nih sama ini anak gitu ya. Tapi sampai film selesai kayak bukan Pixar gitu ya. Kayak bukan Pixar. Jadi salah satu ciri khas Pixar adalah sebetulnya dia film dengan kemasan keluarga nih, anak-anak, tapi temanya berat. Orang dewasa tuh bisa merasakan itu gitu kan. Perpisahan boneka dengan si pemiliknya nih, ketika pemiliknya udah dewasa, seorang kakek yang ditinggal soulmate-nya di up gitu, Wall-E yang dia isolated, tinggal sendirian di dunia ini gitu ya. Pas nonton ini selesai, mengingatkan gue sama kayak The Good Dinosaur, salah satu film Pixar yang orang nggak inget. Tapi ya udah, nah ini Luca ya kayak bukan Pixar aja gitu. Betul. It's a good product, tapi bukan kayak Pixar. Oke. Luca, gue kasih skor 7,5. Bagi gue bagus, tapi ini bukan Pixar. Nggak di level Pixar ya. Maksudnya nggak seperti harapan gue berdasarkan nama besar Pixar. Ya, emosi ini nggak kurang main ya. Ya gue antara 7,5 8. Oke. Makasih yang udah mampir nonton kita meracau. Jangan lupa komen, subscribe, like. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.